Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kami memuji memuliakan Engkau ya Allah yang maha baik, yang memberkati kami senantiasa di sepanjang perjalanan hidup kami. Saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu Tuhan. Berkuasalah atas hati dan pikiran kami. Roh-Mu menolong kami di saat kami merenungkan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Bilangan 11 ayat 24 sampai 30. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi. Tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Kuasa roh Tuhan tak terbatas. Peristiwa ini yang telah kita baca sama dengan kisah yang diceritakan di Markus 9 ayat 38 sampai 41. Para murid ingin agar Yesus melarang orang lain mengusir setan-setan karena orang-orang itu bukan bagian dari kelompok murid Kristus. Tetapi sikap sempit ini tidak dibenarkan oleh Musa dalam nas kita hari ini dan juga Yesus dalam cerita kitab Injil Markus. Berhati-hatilah jangan kita yang membatasi Allah menyatakan kuasanya. Ia dapat bekerja melalui siapa saja yang Ia pilih. Musa sedang menantikan saat itu ketika semua umat Allah akan mengalami pencurahan roh Allah. Nabi Yoel mencatat janji Allah untuk mencurahkan rohnya pada semua orang percaya. Dan hal ini digenapi pada hari Pentakosta. Orang-orang percaya sekarang ini dapat yakin bahwa mereka memiliki Roh Kudus ketika mereka menjadi orang Kristen. Kita juga dapat berdoa untuk hidup dalam kuasa Roh Kudus. Kalau kita ingin memiliki Roh Kudus, berdoalah kepada Tuhan untuk memenuhi hidup kita dengan kehadiran Roh Kudus dan menguatkan kita untuk mengikut Kristus. Pencurahan Roh Kudus adalah penggenapan akan janji Yesus ketika naik ke surga. Penyertaannya adalah hingga akhir zaman. Dan Dia senantiasa bersama dengan kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Kehadiran Roh Kudus dapat kita rasakan melalui karya dan kuasanya. Bukalah hati untuk Roh Kudus berkuasa atas kehidupanmu. Allah memiliki banyak cara untuk bekerja dan menyatakan kehadirannya dalam kehidupan kita. Bahkan dari orang-orang yang ada di sekitar kita dan alam ciptaan ini Dia menyatakan kuasanya. Sahabat yang baik hati, dalam pesta kedua perayaan pencurahan Roh Kudus, kita telah diutus untuk memberitakan kabar baik, Injil Yesus Kristus. Yesus mengutus dan Dia telah membekali serta memperlengkapi umatnya untuk tugas panggilan kita masing-masing. Mari lakukan tugas panggilan kita dengan mengandalkan kuasa Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih karena Engkau mencurahkan Roh-Mu yang kudus bagi kami. Sehingga kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk mengabarkan kabar baik, Injil Kristus
dan untuk berbicara hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.